saya Nabila Sari, NPM 18510220 dari Universitas Internasional Batam. Nah, di sini saya akan mengadakan talk show dengan salah satu narasumber saya, yaitu HRD. Nah, untuk video yang lebih lanjut, kita lihat berikut ini. Sebelum kita mulai videonya, langkah baiknya kita perkenalan diri dulu dengan narasumbernya. Silakan Mbak, kenalkan diri Mbak. Oke, perkenalkan, nama saya Haleana Meniarti, bisa dipanggil dengan Ana. Saya salah seorang saya tamatan dari psikologi. Saya sudah bekerja di HRD kurang lebih hampir 8 tahun. Dan saat ini saya bekerja di PT Amtek Engineering sebagai HRD. Tugas saya sendiri sama ya, menangani berbagai masalah karyawan, mulai dari rekrutmen, payroll, perhitungan pajak, perhitungan gaji karyawan, serta beberapa kenakalan-kenakalan remaja saat ini yang mungkin baru tamat sekolah, harus bekerja. Itu kan suatu perubahan yang drastis juga ya, dimana seorang anak labil yang biasanya, oh saya masih suka-suka loh, saya masih beranggapan bahwa saya ada orang tua gitu, jadi masih semena-mena tiba-tiba harus terjun ke dunia kerja, dan mereka sebagian ada yang kaget. Jadi di perusahaan Mbak itu di bidang apa? Boleh dijelaskan? Jadi kita bergerak di bidang ada yang injection plastik, jadi kita banyak mengerjakan juga produk-produk precision seperti produknya Philips. Jadi bagian komponen-komponen dalam barang-barang Philips itu sendiri. Dan masih banyak lagi seperti barang kesehatan pun beberapa ada juga. Apakah kantor Mbak itu memperbolehkan mahasiswa ataupun pelajar yang magang di kantor hanya untuk memenuhi tuntutan akademis? Kalau dari segi kami dari perusahaan itu sangat mendukung untuk karyawan-karyawan magang, pelajar magang. Kenapa? Setidaknya mereka di situ akan merasakan bagaimana di dunia kerja. Karena untuk jam kerjanya sendiri kita tetap sama ya. Kita karyawan masuk jam 8 pulang jam 5, anak magang pun kita tidak membedakan. Mereka sama masuk jam 8 pulang jam 5. Jadi di situ mereka tuh belajar bagaimana saatnya pada saat mereka sudah terjun ke dunia kerja, mereka tidak kaget dan mereka sudah familiar. Oh, saya pernah magang di PT ini, seperti ini loh, aturannya begini-begini loh. Saya masuk jam sekian, pulang jam sekian. Di sini sih kami tidak memberikan gaji, karena kan secara langsung kan pasti mereka yang datang ke kita tuh, mereka yang minta tolong untuk mereka magang agar selesai lah sekolahnya, agar mendapat ilmu pengetahuan. Tapi di sini kita memberikan seperti uang saku, saya transport lah untuk perjalanan mereka itu per harinya. Kita ya walaupun diberikannya kita per akhir bulan sama gitu. Nah, jadi kan di dalam pasal 22 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis. Nah, jadi di perusahaan Mbak, apakah ada perjanjian tertulis antara peserta magang dengan HRD tersebut? Oke, untuk perjanjian tertulis itu pasti ya Mbak ya, karena segala sesuatu itu kita harus ada hitam di atas putih. Jadi mereka yang mendaftar itu kan pasti mereka menyerahkan proposal, dan proposal itu sudah tertera tuh kapan mereka bersedia mulai join dan sampai kapan. Jadi dalam proposal itu mereka biasanya sudah tercantum, oh saya bersedia magang di perusahaan ini selama 5 bulan, contoh dari awal Januari sampai di bulan Mei, di akhir bulan Mei saya akan selesai. Nah pada selesai di akhir bulan Mei barulah mereka sudah siapkan juga tuh laporan, dan mereka juga harus menyerahkan laporan ke kita tertinggal buat perusahaan. Karena kenapa? Apa yang tertulis di situ kan kita harus tahu tuh Mbak. Jadi bukan berarti kita itu melepaskan mereka bikin laporan, udah kita nggak perlu tahu tuh laporan mereka seperti apa. Karena di situ kan ada tercantum juga nama baik perusahaan salah satunya. Jadi mulai dari pendaftaran, bahkan si karyawan magang atau ngurus magang itu pun tetap kita daftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Itu tetap kita daftarkan secara resmi, kita bayarkan juga dari sistemnya, ada mereka potong gaji pun juga kita bayarkan juga. Jadi kita menjaga mereka tuh, mereka kerja. Misalkan untuk bagian teknis lah, di production dengan alat-alat mesin yang berat, dengan tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Jadi secara otomatis kan kita juga bertanggung jawab dong pada pihak sekolah maupun pihak keluarga. Jadi kita mengcover kesehatan mereka, kecelakaan kerja mereka melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau sampai ada apa-apa, perjalanan mereka dari berangkat dari rumah ke perusahaan dan dari perusahaan ke rumah atau selama berada di perusahaan, itu masih tanggung jawab perusahaan. Kalau sampai kenapa-napa ya BPJS Ketenagakerjaan lah yang akan menanggungnya kurang lebih sih seperti itu. Terus kalau untuk
perjanjiannya pasti ada dan itu tertera jelas kapan dia berakhir dan kapan dia mulainya. Saya ingin bertanya juga, apakah ada penerapan magang di kantor Mbak tersebut seperti apa? Contohnya seperti jangka waktunya berapa lama gitu? Kalau penerapan sih, misalnya pada saat mereka join, pada saat mereka bersedia magang, itu pasti kita lakukan induction. Induction itu perkenalkan sekilas tentang perusahaan. Itu biasanya saya memberikan training. Terus hal-hal apa saja yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Contohnya kalau mereka nggak masuk, mereka harus izin. Bukan berarti mereka magang, jadi mereka seenaknya nih nggak masuk. Mereka tetap izin, tetap istilahnya sekarang pun udah zaman milenial nih, ada via WhatsApp, itu gampang banget kan, cukup Bu, saya mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya sakit gitu. Ya memang sih untuk kalau dia nggak masuk ya berarti dia nggak akan dapat tunjangan transport, kurang lebih seperti itu kan. Cuman kita tetap menerapkan etika baiknya. Jadi bukan berarti kan di situ kan akan ada penilaian pada saat di akhir masa magang dia, mulai dari kehadiran, mulai dari kerajinan, kita kan juga nilai tuh Mbak. Oh ini anak aktif nggak sih selama magang, ataupun dia cuman duduk diam-diam tanpa mempedulikan, tanpa bantu-bantu atau tanpa apa. Kalau untuk jam kerja itu seperti yang saya bilang, itu sama seperti jam kerja karyawan, karena kita memposisikan anak magang atau anak PKL sekalipun itu untuk terjun ke dunia kerja dan mereka merasakan bagaimana sih caranya kerja gitu. Jadi sehingga pada saat mereka nanti sudah tamat, mereka sudah punya bekal gitu lah. Jadi mungkin ada mungkin beberapa perusahaan yang yang nggak nerima murid magang atau menentang nih tentang undang-undang murid magang. Kalau saya sih sebagai HRD itu saya sangat mendukung dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan tentang murid magang. Ketika peserta magang itu telah selesai nih, contohnya perjanjian tertulisnya kan, maka akan mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja magang kan Mbak ya? Ya, tentu saja. Nah, bagaimana jika sertifikasi kompetensi kerja magang diubah menjadi keterangan riset? Apakah ada di kantor Mbak seperti itu? Kalau sejauh ini di perusahaan saya, untuk siswa yang selesai magang itu didapatkan sertifikat. Sertifikat itu juga di situ terlampir juga hasil-hasil nilai resume mereka. Kan biasanya kan mereka buat makalah tuh. Makalah itu kan per berapa minggu sekali, per hari kan mereka juga minta tanda tangan Mbak, attendance kehadiran. Bu, minta tanda tangan. Biasanya sih ke mentornya masing-masing ya. Tapi kalau udah di akhir baru diserahkan ke HRD. Jadi kalau udah lengkap nih materinya, karena saya kan nggak mungkin tuh, misalkan saya ada 2000 karyawan, murid magang saya ada 50 orang contohnya, kan nggak mungkin tuh mesti saya handlekan. Pasti kan mereka punya leadernya masing-masing di setiap departemen. Apalagi kami tuh hampir ada 50 departemen. Jadi di setiap departemen tuh biasanya selalu ada anak magang. Jadi sesuai penempatannya masing-masing. Seperti saat ini di HRD kami ada 2 anak magang itu dari mahasiswa Politeknik, 2 anak magangnya Politeknik. Dan seperti di beda-beda nih, kayak di teknik mesin itu kebanyakan kita ngambil dari anak SMK 2, SMK 1 gitu. Jadi dari awal pun kita sudah menjelaskan beberapa aturan-aturan saklek yang ada di kita. Jadi mereka juga harus tetap ikut aturan kita. Kamu nggak boleh pakai baju misalnya kayak celana panjang, celana robek-robek. Kamu diharuskan di sekolah di perusahaan tetap menggunakan pakaian sekolah seperti bagaimana kalian di sekolah. Senin sampai Selasa misalkan kamu pakai baju putih abu-abu nih, di perusahaan pun mereka harus tetap menggunakan pakaian sekolah seperti itu. Bahkan di hari Jumat nih Bu, saya pakai baju muslim, biasanya kan baju apa? Melayu. Nah mereka juga tetap menggunakan pakaian Melayu. Ini kalau tetap aturan perusahaan. Jadi kita sudah menentukan, jadi kita tahu nih. Jadi kan kalau kami kan untuk semua karyawan kan menggunakan seragam. Jadi kalau tibanya dia beda sendiri, dia nanti kan bingung nih anak mana gitu kan. Tapi kalau dia menggunakan atribut sekolahnya, jadi kita jelas nih mengenalinya, karena mereka kan tanpa identitas. Kalau kita kan semua pakai identitas nih. Saya menggunakan identitas selama berada di perusahaan, kami selalu menggunakan badge seperti itu. Sebenarnya kalau anak magang kan mereka tidak ada badge-nya. Untuk attendance kehadirannya pun, kalau kami misalnya biasa pakai finger, mereka memang tidak didaftarkan, tapi mereka ada catatan manual di security. Jadi hadir, security lihat isi, pulang pun mereka isi. Pada saat makan, pada saat datang dan pada saat pulang mereka isi. Untuk makan pun kami juga ada menyediakan di kantin. Kalau misalnya mereka mau makan ya silakan, dengan beberapa bayar ada potongannya
juga. Nah, tapi biasanya sih kebanyakan mereka karena banyak orang tuanya di sini ya, mereka bawa bekal dari rumah. Seperti itu sih. Oke, mungkin cukup segitu aja yang bisa talk show kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sama-sama Mbak Sari, semoga sukses.